Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi ada di Pos 3 Gunung Sindoro. Sekarang gue lagi ngetes tenda dari brandnya Daulagiri Nova 2 nih. Bisa lihat. Kalau emang lo pengen ngeliat tenda ini review lengkapnya, ada video terpisah. Untuk di video sekarang itu gue sengaja memang lagi naik ke Gunung Sindoro ini sekalian ngetes tenda Daulagiri Nova 2 ini. Nah sekarang itu kondisinya malam sekitar jam 8 atau jam 9-an, jam gue di dalam, dan anginnya udah mulai kerasa beserta suhu yang dingin juga. Bisa dilihat nih di sekitarnya ada bendera-bendera. Anginnya sih terbilangnya normal lah, angin terbilang normal, dan gue di sini akan ngetes ketahanan anginnya, dan terutama ketika kondisi angin di luar itu kencang kayak gini dan dingin juga, kondisi di dalam itu kayak gimana ketika nanti semalaman gua tidur di dalam tenda Daulagiri Nova 2 ini. Sekalian ngetes lah, kemarin kan belum ada video tesnya tuh, dan sekalian juga nanti siang-siang kali ya gua kasih lihat efektivitas dari beberapa fitur-fiturnya yang tadi langsung gua rasain. Sebetulnya di bagian footprint vestibul yang ditambahkan di tenda 2 Nova ini bener-bener enak banget untuk gua melakukan atau merapihkan barang-barang di dalam itu. Vestibul depan dan belakang itu bener-bener nolong untuk penyimpanan carrier sementara di luar dulu, sambil gua merapihkan di bagian tengah. Untuk di bagian dalam nanti kita spill sedikit ketika menjelang tidur, tapi untuk lebih lengkap dan jelasnya nanti ketika siang hari aja. Karena malam ini sekalian pembukaan ini gua kasih tahu aja, untuk sekarang gua ngetes tenda Nova 2 ini di Pos 3 Gunung Sindoro. Kalau nanti tiba-tiba anginnya gede malam, mungkin ya tengah malam gua kerbangun mungkin, dan gua sih akan berusaha untuk terjaga, karena gue juga pengen ngerasain kondisi di dalam atau ngelihat nanti di luar ketika tertiup angin kencang di Pos 3 ini, kondisi tenda ini kayak gimana. Karena kan seperti yang lu lihat di video Nova 2 itu, konstruksinya berbeda dan terbilangnya salah satu konstruksi yang kokoh juga lah. Dan tuh lebihan kain di bawah juga gue pengen lihat efektivitasnya kayak gimana. Itu kan salah satu fungsinya untuk mengurangi angin bocor atau masuk melalui celah outer bagian bawah. Kalau ini kan ada kain tambahan, nanti kita lihat di bagian dalam. Oke, nanti gue update lagi. Sekarang kita lihat di bagian dalam kondisinya kayak gimana. Ketika ke dalam sih anginnya terasa minim tentunya. Di sini gue nyobain juga sleeping pad yang double kayak gini, dan cukup di tenda Daulagiri Nova 2 ini. Untuk biasanya gue bawa sleeping pad itu yang single, Bang Apri 1, kameramen gua 1. Sekarang gue nyobain yang double kayak gini, jadi enak dan masih ada space di bagian belakang tuh untuk penyimpanan beberapa barang-barang kayak sleeping bag, pakaian ganti. Tapi untuk carrier disimpan di sini nih. Biasanya kalau carrier disimpan di teras depan kayak gini kan kotor ya. Tapi karena tenda ini udah include footprint vestibulnya, itu salah satu yang ngebantu gue juga untuk penyimpanan barang-barang di teras tendanya, entah itu depan atau belakang, enggak kotor karena memang ada vestibul terasnya. Oke, itu aja. Mungkin nanti malam-malam gue update lagi kondisinya, atau mungkin besok aja gue kasih tahu testimoni gue tidur pakai tenda 2 Nova ini. Dan kalau tiba-tiba nanti ada angin yang lumayan kencang, gue mungkin bisa keluar untuk melihat tenda ini goyangnya kayak gimana nih ketika tertiup angin kencang. Walaupun agak dilema juga. Bagi pengetesan tenda itu bagus ya ketika ada angin kencang atau badai mungkin. Tapi bagi gua dan mungkin teman-teman yang lain yang ngedaki di sini ya tidak menginginkan lah kondisi seperti itu. Agar apa ya? Agar pendakiannya tetap nyaman. Nanti kita lihat aja kondisi yang ada nanti. Gua update lagi. Sekarang udah jam 2:30 dini hari. Persiapan mau summit. Jam 3 rencananya summit. Dan semalam gue langsung tidur, anginnya normal dan terbilang aman sih, nggak terasa angin yang terlalu banyak masuk dari luar ke bagian dalam. Prediksi gue ya gara-gara posisi celah outernya itu ya nggak terlalu banyak karena ketutup oleh sirip
akan ada lebihan kain gitu. Padahal posisi tenda gue itu ya ada di atas gitu, nggak terhalang sama apapun. Sengaja memang sengaja gua simpen atau posisikan tendanya di posisi kayak gini biar langsung terkena angin dari arah sana, nggak kehalang oleh tenda lain gitu. Terbilang aman, dan sekarang gua mau summit dulu. Puncak. Ya, kamu dulu ya. Kayaknya gua duluan deh, kayaknya ya. Tapi kita nanti lihat di atas. Karena teman-teman pada foto-foto di belakang bawah, karena pada bawa bendera. Gua nggak terlalu suka foto-foto. Ya, jadi duluan kayak gini. Baru turun sendirian karena kadang gua orang yang nggak sabaran, jadi agak lari aja. Yang lain masih di belakang dan ada yang udah duluan juga, si bapak dan ibu yang suami istri. Dan seperti biasa di Bang, alhamdulillah baru datang. Mau balik. Aduh, kita baru turun ini. Bang, ngopi bang. Dan seperti biasa kalau di trip yang kemarin terus yang sekarang pasti selalu ada es buah di sini. Seger. Jadi setelah turun summit langsung disuguhkan dengan es buah yang seger, nikmat. Ini bener-bener suguhan yang paling top lah. Sambil nunggu yang lain. Serat lu. Gua baru turun dari puncak Gunung Sindoro dan sekarang peserta dan panitia udah mulai packing juga karena kita langsung turun hari ini. Target sih jam 12 atau jam 1 udah bersih, udah turun semuanya. Paling gua agak belakangan aja karena gua masih bikin beberapa video termasuk video ini. Semalam gua ada pembukaan bahwa di pendakian Gunung Sindoro ini gua ngetes tenda dari Daulagiri Nova 2. Dan gua bawa juga tuh tenda Daulagiri GeoZ2. Cuman itu akan gue review juga di sini. Cuman testimoninya bukan dari gua, tapi udah gua rangkum dari teman-teman yang memang semalam tidur di tenda GeoZ itu. Ada 10 kelebihan ketika gua nyobain tenda Nova 2 ini di pos 3 Gunung Sindoro ini, dan ada beberapa kekurangan juga yang gua catat di sini. Akan gua paparkan di sini semua. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, gara-gara konstruksi yang memang ada 3 frame di sini, ketika ada angin kencang, pergerakan di tendanya pun nggak terlalu kerasa sebetulnya. Ketika gua semalam itu coba lihat di beberapa tenda lain, ketika ada angin itu tenda lain, apalagi model yang doom cuman nyilang gitu doang, itu agak kerasa ketika ada angin kencang. Kalau tenda Nova 2 ini terbilangnya stabil aja untuk pergerakannya, karena gue prediksi gara-gara frame yang menyilang, karena memang ada 3 frame juga, jadi ketika gua tidur di dalam tenda pun nggak terlalu keganggu dengan tenda yang bergerak gara-gara tertiup angin. Walaupun memang anginnya masih terbilangnya normal lah. Harapan gue sebetulnya ada angin kencang lah ketika gua pakai tenda Nova 2 ini. Itu sebagai reviewer, pengennya angin kencang, badai mungkin lah, pengen kita buktiin sama-sama. Tapi di sisi lain ya kasihan juga sama pendaki lain gitu kan. Kalau ada angin kencang atau badai ya lu tahu sendiri lah ribetnya kayak gimana, kondisinya kayak gimana. Semalaman gua pakai sih untuk konstruksinya oke banget. Kelebihan yang berikutnya sesuai dengan prediksi gua ketika gua nge-review tenda Daulagiri Nova 2 ini, gua bilang kan ketika tenda ini kan ada satu keunikan, yaitu punya sirip di hampir di keseluruhan lingkaran outer yang ada di tendanya. Jadi ada lebihan kain. Biasanya lebihan kain kayak gini selain untuk mengurangi cipratan air hujan, bisa juga untuk mengurangi angin dari luar agar tidak terlalu banyak masuk ke bagian dalam. Dan terbukti semalam gue tidur bareng kameramen gue pun, gue kan keliling beberapa tenda lah di sini. Ya gue ngerasain ada beberapa yang memang anginnya terasa masuk, tapi ketika masuk ke tenda ini ya terasa minim aja. Karena ya balik lagi efektivitas dari sirip atau lebihan kain di keseluruhan lingkaran outer bawahnya itu berfungsi lah untuk mengurangi angin tidak banyak masuk ke bagian tempat lu tidur nantinya. Kelebihan yang berikutnya,
Gue kebantu banget dengan adanya footprint di bagian vestibul, entah itu vestibul depan ataupun vestibul belakang. Ketika gue mencoba untuk merapikan barang-barang di dalam tenda, entah itu matras tiup gue atau merapikan barang-barang, carrier itu bisa gue simpen dulu di footprint vestibul depan. Kalau aja si footprintnya hanya di tempat tidur aja, mungkin gue nyimpen carrier gue itu di tanah. Karena ini ada footprint vestibul tambahan di depan dan di belakang, jadi carrier gue tidak kotor. Jadi nyaman lah untuk merapikan barang-barang di dalam tenda. Tapi memang konsekuensinya ketika punya footprint vestibul kayak gini, ya mudah kotor karena keinjak-injak sepatu, sendal ketika gue mau masuk. Kadang lupa juga tuh, oh ini ada footprint vestibul gitu. Karena gue terbiasa pakai tenda-tenda yang tidak ada footprint di bagian terasnya atau vestibulnya, jadi sepatu main masuk-masuk aja. Jadi ketika lupa itu keinjak dan alhasil jadi kotor aja, entah itu di depan ataupun di belakang. Kelebihan yang berikutnya yang gua rasain di sini, fleksibelnya gantungan lampu tenda. Gua kan punya lampu tenda yang gantung, gua juga punya lampu tenda yang ditidurin gitu doang, yang bentuknya kotak. Kebetulan pendakian kali ini gue nggak bawa lampu yang gantung. Jadi ada gantungan lampu tenda yang normal, tinggal dicantol kayak gitu doang. Tapi ada tambahan pocket di atas untuk pemasangan atau penyimpanan lampu tenda yang bentuknya kotak atau lampu tenda yang ditidurin kayak gitu doang. Dan kebetulan gue bawa lampu tenda kayak gitu. Dan akhirnya ketika ditidurin doang, ada pocket pakai bahan mesh, itu penyebaran cahayanya tuh lebih terasa lah dibandingkan lu dipegang gitu kan atau digantung pakai karabiner, maksain gitu kan. Jadi gantungan lampu tenda yang ada di tenda Nova 2 ini fleksibel lah dan sangat-sangat ngebantu gua. Bahkan ketika lampu tenda lu mungkin lupa atau habis, tapi lu pengen melakukan penerangan menggunakan lampu di handphone lu, bisa digunakan juga. Yang tadi gue bilang ini bisa ditidurin untuk pocket lampu tenda yang ada di tenda Nova 2 ini. Kelebihan berikutnya, ada 4 pocket besar yang gede nih. Jadi untuk penyimpanan headlamp, biasanya headlamp gue simpen di pocket-pocket tersebut biar ketika dini hari gue bangun untuk summit, gue nggak bingung lagi headlamp posisinya di mana. Atau untuk antangin, atau untuk mungkin handphone gue. Jadi pocket-pocket ini salah satu fitur yang gua suka kalau memang tendanya itu menyediakan pocket yang banyak. Dan tenda ini udah 4 pocketnya, mengingat kapasitasnya hanya 2 orang aja, jadi puas lah pocket yang gue dapetin di tenda ini. Kelebihan berikutnya, 2 pintu yang dikasih oleh tenda Nova 2 ini akhirnya berguna. Jadi ketika kemarin gua mendirikan tenda ini, masih kosong tuh di belakang tenda gua. Dan ketika malam udah mulai ada yang berdatangan pendaki-pendaki lain dan memasang tenda persis di depan pintu belakang gua. Dan agak susah masuk memang. Tapi karena memang tenda ini punya 2 pintu, ya tinggal masuk aja dari pintu yang satu lagi. Jadi kasus-kasus atau kondisi kayak gini akan terasa fungsinya ketika akhirnya lu punya tenda dengan adanya 2 pintu. Kelebihan berikutnya, ketika gua mencoba mendirikan tenda di area camp pos 3 Gunung Sindoro ini, mungkin lu pernah kesini juga, kontur tanahnya itu banyak yang rata, tapi banyak yang nggak rata juga. Sekalinya ada yang rata pun ada bebatuan, ada akar-akar yang tajam lah, yang kadang khawatir bisa menusuk ke bagian alas tenda lu. Nah, tenda ini pakai bahan 210D tuh Oxford di bagian footprintnya dan di bagian floor tendanya. Ketika gue mendirikan tenda, gue muncul perasaan, oh nggak khawatir ternyata ya. Karena memang bahannya terasa tebal dan memang udah include footprintnya juga, jadi nggak terlalu risih lah ketakutan gue jebol oleh batu tajam atau akar tajam. Karena bahan-bahan di bagian alasnya itu terasa tebal sih. Kelebihan yang berikutnya, ketika gue tidur di dalam itu, karena tenda ini atau lebih tepatnya warna tenda 2 Nova ini gue pilih warna yang hijau, warnanya lebih pekat, lebih gelap lah. Jadi ketika semalam gue tidur di dalam tendanya, minim cahaya yang masuk dari luar ke bagian dalam. Karena memang mirip juga dengan tenda-tenda warna hitam, ya minim juga cahaya yang bisa nembus ke warna-warna gelap kayak gini. Kelebihan yang terakhir, detail pasak, tali, terus webbing, bakal. Nggak ada bakal sih, tapi ada bahan-bahan aluminium gitu, ya jangan diraguin lagi lah. Dan terasa ketika gue mendirikan tenda ini, kontur tanahnya keras, tapi nggak takut karena pasaknya kuat, talinya juga bagus, entah itu tali outer ataupun tali penghubung antara outer dan inner, jadi detail-detailnya terasa juga kualitasnya ketika menghadapi kondisi tanah kayak gini. Terus gua lanjut ke kekurangan ketika gua mencoba tenda Dhaulagiri Nova 2 ini di
Pos 3 Gunung Sindoro. Kurang lebih ada 4 kekurangan yang akan gue sebutin di sini. Kekurangan yang pertama adalah warna hijau yang ada di sini lebih mudah menyerap panas dibandingkan warna abu-abu Dhaulagiri GOZ 2 itu. Warna khasnya, warna paling larisnya. Jadi kerasanya kapan? Kerasanya ketika tadi gua turun summit itu, gua ngambil barang nih di dalam tenda Nova 2 ini. Gua ngambil casan gua sama powerbank di dalam. Itu panas kerasanya. Karena yang tadi gua bilang, warna outernya ini pekat, lebih gelap gitu kan, jadi mudah menyerap panas. Lalu gua pindah ke tenda Dhaulagiri GOZ 2 itu, bahannya sama, cuman perbedaan warnanya lebih muda dan nggak segerah warna hijau ini. Bahkan tadi kameramen gue mau tidur di dalam tenda 2 Nova, nggak jadi. Akhirnya tidurnya tuh di Dhaulagiri GOZ 2 yang warna abu-abunya. Bukan masalah tendanya, tapi masalah warnanya ini. Jadi mungkin ketika nantinya lo beli Nova 2 ini, lo perlu pertimbangkan itu. Karena Nova 2 ini ada warna hijau dan ada warna abu-abu. Kekurangan yang berikutnya, kadang gue tuh suka punya warna tenda yang terlihat terang ketika malam hari gitu kan. Entah itu tenda warna biru, warna oranye, merah. Ketika gua pasang cahaya di dalam itu, ya warna outer tendanya jadi menyala. Nah semalam gua mau foto cahaya menyala di tenda 2 Nova ini. Tapi ketika gua pasang lampu di dalam, ya nggak seterang warna-warna lainnya aja. Bahkan warna hijaunya jadi hilang aja gitu ketika gua foto. Itu lebih ke selera warna aja sih sebetulnya. Kekurangan berikutnya tentunya terasa sempit untuk terasnya, entah itu teras depan ataupun belakang karena memang konstruksinya kayak gini. Untungnya gue ikut open trip di sini, jadi untuk dapur umum ya aman di sini. Mungkin ketika nanti gue bawa tenda 2 Nova ini, pasti gue bawa flysheet tambahan untuk pembuatan teras atau pembentukan teras di bagian depannya. Kekurangan yang berikutnya ketika kemarin agak buru-buru pasang tenda 2 Nova ini dan ada angin kencang, agak sulit untuk memasang tendanya satu orang. Pemasangan tenda Nova 2 ini memang enaknya 2 orang aja, apalagi kalau memang lu nggak terbiasa dengan konstruksi Nova 2 ini, kadang suka ketuker antara posisi frame yang warna orange dengan yang warna silver, yaitu perlu waktu lah dibandingkan lu mendirikan tenda dengan konstruksi tenda-tenda dum yang hanya disilang kayak gitu aja. Jadi itu yang gua rasain ketika kemarin semalaman gua tidur pakai tenda ini, dan hari ini ada testimoni juga menggunakan tenda Dhaulagiri Nova 2 ini. Silakan pertimbangkan aja, sebetulnya ada banyak sekali kelebihan di sini, 10 kurang lebihnya. Ada 4 kekurangan yang gua sebutin di sini. Lo pertimbangkan aja sebelum beli tenda Dhaulagiri Nova 2 ini. Kalau buat gua pribadi sih kekurangannya masih aman lah. Kelebihannya justru yang harus lo cermati. Nah, di Penakin sekarang, produk Dhaulagiri yang gua bawa juga kemarin, ceritanya trip ini butuh kursi ya, butuh kursi. Kebetulan gue punya kursi di rumah, beli baru datang dari Dhaulagiri. Jadi sebetulnya ini meja dan kursi satu set, dan ya seperti yang lo tahu lah, selalu berguna untuk kursi-kursi lipat kayak gini. Apalagi udah satu set dengan meja kayak gini. Untuk peserta pun semalam nongkrong-nongkrong di kursi 4 ini dan meja ini bisa lebih nyaman lah. Tapi yang mau gue highlight sebetulnya di pemakaian bahan frame yang ada di kursi dan di meja Dhaulagiri satu set ini, bahannya terasa lebih solid loh dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terutama ada perbedaan dari warna motif di sini. Kalau nggak salah dulu itu warnanya orange ya, yang dulu banget tuh. Kalau sekarang warnanya merah dan lebih terang juga tentunya. Dan pemasangan meja-mejanya pun di sini lebih gampang juga. Dan untuk packagingnya ini, untuk packagingnya ini 5 in 1 ya. Ada satu meja dan ada 4 kursi. Dan ini bisa lu jadikan sebagai referensi juga ketika lu mungkin melakukan pendakian agak banyak orangnya, entah itu 4, 5, atau 6 orang. Bawa kursi satu set dan meja kayak gini lebih nyaman untuk lu berkegiatan nantinya. Dan terserah lu mau lu desain kayak gimana, mau lu tempatkan kayak gimana. Kalau di pendakian sekarang tuh ditempatkan di bawah flysheet kayak gini, karena di Pos 3 Gunung Sindoro ini minim pepohonan besar untuk lu berteduh. Jadinya dikombinasikan dengan flysheet kayak gini lebih enak sih. Oke, itu dia ada testimoni pemakaian Dhaulagiri Nova 2 dan gue rekomendasiin juga. Yuk, hati-hati. Ketemu di bawah. Siap, hati-hati. Ngebut kita nanti ngebut.
Awas tuh jatuh tuh, kacamata. Oh iya. Dan di sini gue rekomendasiin juga kursi dan meja satu set dari Dolagiri yang bisa lo jadikan sebagai bahan referensi di sini. Ketika nantinya lo pendakian dalam jumlah yang banyak. Oke, itu dia kalau emang lo pengen tenda Dolagiri Nova 2